Baik, Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Puji syukur saat ini kita bisa kembali mengadakan ibadah doa satu hati ini. Saudara, saat ini doa akan dipimpin oleh MPKW Jawa Barat. Saya Timotius dari bidang 2 digitalisasi pembelajaran. Saya dibantu oleh Fayosia dari bidang 1 pengembangan pendidikan. Dan akan dilengkapi pula oleh para hamba-hamba Tuhan, perwakilan dari yayasan baik yang ada di Bandung, Cianjur maupun Tasikmalaya. Baik, saudara, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari MPK Indonesia. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak David Chandra. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Pengawas MPK Indonesia. Kepada Bapak David Chandra, saya persilahkan. Kepada Pak David. Halo, terdengar suara saya? Ya, sorry. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat malam. Shalom bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin supaya kita bersyukur oleh karena Tuhan memberi wadah di mana kita dan orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk boleh menjadi pendoa syafaat, untuk boleh mendoakan pelayanan MPK di Indonesia ini. Karena memang pelayanan MPK ini semakin ke depan akan semakin sulit oleh karena kompetisi dari berbagai sekolah-sekolah non-Kristen pun makin berkualitas dan makin baik begitu, sehingga sekolah-sekolah Kristen juga harus bebenah diri di dalam menghadapi persaingan global dan juga nasional. Namun saya berpikir bahwa seringkali kita memperlakukan doa itu hanya sebagai komplimen. Jadi ada tidak ada doa, kita sering berpikir bahwa yang penting pelayanan kita, yang penting rencana kita atau strategi kita. Nah, saya ingin mengajak bagi kita semua bahwa doa ini sebenarnya harusnya menjadi sikap ketergantungan kita kepada Allah. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata bahwa anak tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Nah, inilah yang sebenarnya harus menjadi sikap kita di dalam berdoa, karena kita sungguh sangat membutuhkan hikmat daripada Allah, kuasa daripada Allah untuk kita bisa melakukan pelayanan di MPK ini. Tantangan yang sangat berat ke depan, oleh karena kita melihat bahwa gelombang untuk penutupan sekolah-sekolah Kristen akan semakin besar, dituntut kita harus berpikir lebih kreatif lagi, bagaimana kita bisa bertahan dan kita bisa mengembangkan sekolah-sekolah Kristen kita. Oleh karena itu kita juga terus berdoa untuk sinode-sinode yang kemudian nanti kita akan bertemu di konsultasi nasional di bulan Juni yang akan datang. Kita berharap bahwa kita bisa mendoakan event ini menjadi suatu kesempatan di mana Tuhan membukakan dan mencelikkan seluruh stakeholder untuk boleh bersama-sama memikirkan bagi perkembangan sekolah Kristen di tanah air kita. Yang memang paling sangat membutuhkan perhatian kita saat ini adalah sebenarnya sekolah-sekolah Kristen kita di wilayah Indonesia Timur, di wilayah 3T. Mereka itu sebenarnya bukan perlu seminar atau webinar atau materi-materi gitu. Karena walaupun mereka tahu banyak hal, tapi kalau mereka tidak bisa melakukan, maka itu juga hanya sebagai teori gitu.
Oleh karena itu sebenarnya yang mereka perlukan adalah pendampingan bagaimana mereka bisa melakukan pendidikan Kristen yang holistik yang kita harapkan. Oleh karena itu waktu 2012 MPK sudah memikirkan bagaimana mendampingi sekolah-sekolah di Indonesia Timur ini, di wilayah 3T ini, melalui program Teacher Transformation Center atau TTC, di mana kemudian melalui TTC ini MPK berkolaborasi dengan Yayasan Transformasi Bagimu Negeri atau TBN. Kita mempersiapkan sarjana-sarjana pendidikan dari seluruh Indonesia. Kita bina, kita persiapkan mereka selama 2-3 bulan berasrama di Malang. Kemudian kita akan utus mereka selama 2 tahun di lokasi-lokasi di wilayah 3T ini untuk mendampingi guru-guru lokal yang kemudian kita harapkan selama 2 tahun ini guru-guru TTC ini bisa melakukan pemuritan kepada 1-2 guru dan kepala sekolah, sehingga setelah 2 tahun diharapkan guru-guru ini bisa melanjutkan program TTC yang kita harapkan. Nah, itu juga kemudian kalau memang dibutuhkan, kita akan mengirim lagi angkatan berikutnya ke sekolah tersebut. Nah, di Papua sendiri kita sudah ada di sekitar 21 lokasi yang tersebar di Biak, Sorong, baik Manokwari, baik itu Timika dan wilayah-wilayah Papua Barat dan Papua. Kemudian di NTT sendiri kita juga ada sekitar 20 lokasi yang tersebar di daratan timur maupun di pulau-pulaunya, baik Pulau Rote, Sabu, Alor, Flores, itu semua kita sudah masuki dengan guru-guru TTC. Kita berharap bahwa melalui sekolah-sekolah ini bisa menjadi sekolah satelit bagi sekolah-sekolah di sekelilingnya. Memang pendidikan itu tidak mudah untuk kita lihat dalam jangka waktu yang pendek. Itu perlu waktu yang panjang. Tapi kita berharap bahwa dengan kita menabur, dengan kita mengutus guru-guru TTC, kita berharap bahwa pendidikan di daerah-daerah 3T ini bisa berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, inilah menjadi suatu beban doa juga bagi kita, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, supaya dengan program TTC ini, kita bisa menolong sekolah-sekolah Kristen kita di daerah untuk tetap survive. Inilah yang kita harapkan dan kita doakan bersama. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya bisa berbagi mengenai program TTC. Kita berharap bahwa kita bisa menolong semua stakeholder di daerah-daerah itu, baik itu guru, itu orang tua yang tidak terdidik, dan juga gereja. Karena bagaimanapun juga sekolah-sekolah kita yang di daerah itu selalu didampingi dengan gereja lokal. Dan itu memang suatu kesatuan dari sejak zaman Sending, bagaimana mereka mengembangkan kekristenan di wilayah tersebut. Nah, inilah yang kami berharap bahwa ini bisa menjadi perjuangan kita bersama di dalam menghadirkan pendidikan Kristen yang berkualitas dan berkarakter di daerah-daerah 3T. Khususnya itu justru ada di 12 mutiara atau 12 kantong Kristen Indonesia yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak David Chandra yang telah menyampaikan kata sambutan. Kata sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua MPKW Jawa Barat, Bapak Insinyur Jeffrey Samosir. Kami persilahkan kepada Bapak Jeffrey untuk menyampaikan kata sambutannya. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, khususnya rekan-rekan pengurus MPK Indonesia dan juga pengurus MPK wilayah dari seluruh Indonesia. Tadi saya lihat beberapa ada yang dari Lampung, Sumatera, sampai ke Papua, dan juga yang hadir, baik dari, khususnya saya kira dari teman-teman dari Sekolah Kalam Kudus yang meng-host juga tempat untuk Zoom meeting kali ini.
dan juga rekan-rekan dari yayasan, perwakilan yayasan maupun sekolah-sekolah yang bergabung nanti dalam doa syafaat, dan semua yang hadir tentu, baik online, onsite di sore hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama, saya mewakili NPK Wilayah Jawa Barat, baik pengawas pengurus. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam ibadah satu hati MPK Indonesia, yang pada kesempatan kali ini kami dipercaya untuk menjadi host, tentu dengan bantuan, dukungan, khususnya dari tim Task Force Doa dan Konseling. Dan tentu kehadiran Bapak Ibu semua juga menyemangati dan menjadi kekuatan ya bagi kita semua. Apalagi kalau yang di timur yang sudah hampir malam ya sebenarnya ya. Dan terima kasih atas semangat yang luar biasa. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada tim Bu Esther dan semua tim ya yang bekerja keras mempersiapkan acara, khususnya di masa-masa libur kemarin malah harus extra works gitu. Terima kasih. Dan bisa merencanakan, mengkoordinasikan semua. Kita percaya bahwa semua jeripayah yang telah diberikan ini akan jadi berkat bagi kita semua. Amin. Dan juga pada Pak Pendeta Philip Andrew telah berkenan untuk melayani kita nanti di acara hari ini melalui pemberitaan firman. Kami percaya pesan yang akan disampaikan akan menjadi penyegar, menjadi penguat iman bagi kita semua. Ibadah satu hati ini seperti saya pahami atau kita pahami bersama adalah jalan kita untuk bisa saling mengenal pergumulan bersama dan saling mendoakan. Di dalam Seven Strong yang selalu disampaikan oleh Pak Handi, saya ingat doa adalah salah satu strong yang harus kita miliki. Dan dia ditaruh di paling akhir, tapi saya yakin maksudnya justru karena dia harus menjadi fondasi untuk semuanya. Gitu ya Pak Handi ya. Jadi Seven Strong-nya. Nah, dalam ibadah ini, para pendoa yang mewakili gereja, yayasan, sekolah, kami libatkan dari teman-teman yang ada di Bandung, khususnya, maksud saya di Jawa Barat. Kita akan berdoa bersama, mengangkat pergumulan dan tantangan yang kita hadapi di seluruh Indonesia. Mari kita sama-sama menyatukan hati dalam doa, dalam dukungan. Percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita melalui doa. Saya menyambut tadi yang disampaikan oleh Pak David Chandra, bahwa melalui doa ini Tuhan akan menuntun kita untuk melihat apa yang menjadi tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan saat yang sama, saya juga yakin melalui doa Tuhan akan juga menunjukkan sumber-sumber daya yang Tuhan sediakan untuk kita mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan saya yakin melalui dua hal ini, seperti dalam Filipi 2:2, kita diingatkan untuk selalu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Semoga melalui ibadah satu hati ini pun kita semua menyatu dalam melayani Tuhan, melalui pembangunan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia, khususnya melalui MPK, di mana kita semua Tuhan tempatkan. Akhir kami mengajak semua yang hadir di ibadah doa satu hati ini untuk bersama-sama berdoa, berkarya, kita bekerja dalam satu visi, satu misi, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jeffrey yang telah menyampaikan kata sambutannya. Marilah kita menyiapkan hati kita bersama-sama, saudara, sebelum kita mengikuti ibadah doa satu hati ini, dengan kita bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh telah usai. Baik. Saudara, mari kita akan menaikkan pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh tim dari Ibu Esther Sukmawati. Beliau merupakan pengurus MPKW Jawa Barat Bidang 4 dan juga tim dari Gereja Isa Al-Masih Maleer. Pujian pertama yang akan kita naikkan adalah Datanglah ke Bait-Nya
dengan hati yang penuh ucapan syukur. Pujian yang sungguh menguatkan hati kita bersama-sama, kita boleh bersukacita pada saat ini ya. Baik, saudara, saat ini kita akan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Esther Sumiarsi Subrata. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris MPKW Jawa Barat. Saya persilakan kepada Ibu Esther. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah satu hati dalam doa bersama dengan pengurus MPK, pengurus MPKW seluruh Indonesia, dan para mitra MPK dan MPKW. Kami mau menyerahkan seluruh ibadah ini dalam pimpinan-Mu,
Biarlah ibadah ini boleh berkenan kepadamu. Kami mohon Tuhan berkati Bapak Pendeta Philip Andrew yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui pemberitaan firman-Nya kami boleh mengerti akan firman-Mu dalam keterbatasan kami, dan terlebih kami boleh belajar untuk menjalankannya dalam hidup kami. Kami mohon kiranya Engkau berkati para pendoa, baik yang bersama kami di tempat ini maupun yang berada di ruang Zoom. Biarlah doa mereka boleh Engkau dengar. Tuhan berkati pula tim doa dan konseling MPK dan tim ibadah satu hati MPKW Jawa Barat. Biarlah apa yang dilakukannya boleh berkenan kepadamu. Kami berdoa bagi seluruh yang mengikuti ibadah ini, baik secara onsite di Sekolah Kalam Kudus Bandung maupun yang mengikuti ibadah dari berbagai tempat, baik di Indonesia Timur, Indonesia Tengah maupun Indonesia Barat melalui ruang Zoom. Kiranya kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami pada ibadah ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, marilah kita menaikkan pujian kembali dengan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Biarlah hati kita senantiasa dibentuk sehingga menjadi semakin serupa dengannya. Mau seperti-Mu, Yesus.
Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Philip Andrew. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Bandung. Kepada Pak Philip, kami persilahkan. Mari Pak. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan saya diberikan kesempatan untuk boleh berbagi dengan saudara-saudara. Saya percaya bukan hanya bagi saya berbagi, saya juga boleh diberkati melalui apa yang kita bisa pelajari sebentar ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh merenungkan firman-Mu, khususnya berbicara tentang pelayanan kami di depan. Tuhan pimpin baik hamba-Mu maupun setiap kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan, yaitu yang akan kita lihat ini saudara. Yang pertama ini adalah di dalam kitab Nehemia. Kitab Nehemia 1 ayat yang ke-11 saya baca untuk saudara sekalian. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Saudara, bagian yang kedua saya mau mengajak saudara boleh melihat di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara sekalian, hari ini ketika kita berkumpul bersama-sama, saudara, tema kita adalah yaitu adalah peran doa bagi seorang pemimpin. Sekali lagi, peran doa bagi seorang pemimpin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini ketika kita berbicara hal ini, kita tentu akan berbicara tentang Nehemia. Siapakah itu Nehemia, saudara? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita juga bisa melihat Nehemia itu adalah seorang yang boleh dikatakan beliau adalah tokoh penting di dalam sejarah pasca pembuangan orang-orang Yahudi. Kita bisa melihat bagaimana sudah dia diperlakukan, yaitu berbicara tentang Nehemia. Waktu kita berbicara tentang Nehemia ini, kita juga mendapatkan saudara. Kita lihat Nehemia ini, dia ini diyakini sebagai penulis utama di dalam Alkitab. Yang kita lihat saudara adalah kitab Nehemia. Jadi bukan sekedar ada, tapi di dalam inilah saudara Nehemia menulisnya. Ia boleh dikatakan saudara, waktu kita berbicara ini, kita juga tahu bahwa dia itu adalah anak dari hak yang disebut saudara hak Halia, ya, itu adalah ayahnya. Saudara, kemudian dia itu juga ada di tengah-tengah suku daripada yang disebut saudara suku Yehuda. Dia berada di sana. Nah, leluhurnya itu juga tinggal di Yerusalem. Tetapi kita bisa melihat Nehemia tinggal dan dia itu berdinas di Persia, ya, dia berada di sana. Ya, saudara, kita tahu kalau kita melihat di dalam Alkitab Nehemia 2 ayat yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana dia pergi ke sana. Kita juga bisa melihat saudara, ini juga merupakan dia ini pernah bekerja dengan mengaku jabatannya yang tinggi, yaitu dia sebagai seorang juru minuman raja
atas Sata ya. Saudara, dia menjadi kaisar waktu itu dari kaisar Persia. Dia ada di sana. Kita juga bisa melihat bagaimana keadaannya. Namun ketika ia mendengar bahwa orang-orang yang tinggal di Yerusalem berada di dalam keadaan yang tercela dan dalam kesulitan besar, ia meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke Yerusalem. Dia pergi ke sana. Saudara, di sana waktu kita melihat bagian ini, saya mau mengajak saudara melihat di dalam firman Tuhan yang saya baca tadi. Saudara, di dalam Nehemia 1 ayat yang ke-11, di sana dituliskan demikian. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minum daripada raja. Saudara, saya mau mengajak saudara melihat kondisi keadaan. Ketika keadaan yang begitu parah, tetapi kita bisa melihat justru Nehemia, dia datang kepada Tuhan, dia menengadah kepada Tuhan, dia menyampaikan kepada Tuhan bagaimana kondisi, bagaimana keadaannya. Sehingga dia bisa berkata, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu. Dengan kata lain, dia tidak mau dia menyampaikan apa yang sekedar demikian saja. Tetapi dia minta kepada Tuhan, dia bisa berdoa, menengadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja saudara, dia juga datang, dia berdoa untuk mereka, supaya mereka yang lain, mereka juga belajar takut akan Tuhan, mereka menengadah kepada Tuhan. Karena mereka menghadapi sebuah tantangan yang sangat berat. Boleh dikatakan inilah permohonan Nehemia kepada Tuhan. Dia datang, dia memohon Tuhan, minta permohonan Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita saudara? Tema kita ini peran doa bagi seorang pemimpin. Pelayanan kita saudara di sekolah, ya, baik kita menjadi kepala sekolah, menjadi pelayan, ataukah kita menjadi pengurus, saudara, kepala bagian dan lain sebagainya. Saudara, apakah kita ingat saudara, yaitu peran kita doa bagi seorang pemimpin. Bagaimana kita membawa doa itu, membawa pergumulan itu, bawa kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi keadaan demikian, tidak ada yang lain, yaitu ketika kita berdoa. Saudara, saya juga mau mengajak saudara, waktu kita berbicara tentang Nehemia, dia melihat hal ini, dia berdoa, dia menengadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita juga bisa melihat bagaimana seorang yang bernama Paulus. Saudara, di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 kita dapat melihat di sana. Ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan juga permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kalau kita bisa melihat di dalam bagian ini, Paulus tahu kondisi dan keadaan yang ada di Filipi. Di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang demikian, saudara, dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Hari ini ketika kita melihat saudara kondisi keadaan, mungkin sekolah kami yang tadi dikatakan saudara, hari ini kita bisa melihat bagaimana mereka yang lain itu lebih maju, lebih hebat. Bagaimana dengan kekristenan? Bagaimana berbicara tentang orang-orang Kristen, saudara? Apakah gereja-gereja, apakah sekolah-sekolah masih tetap peduli kepada hal ini? Kita bisa mengingat juga di dalam kitab Filipi ini. Paulus mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah kepada Allah hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, bagaimana kita bisa berkumpul bersama-sama? Mungkin di gereja, di sekolah kita masing-masing, di tempat di mana Tuhan panggil. Bagaimana kita mulai saudara berdoa khusus untuk hal ini. Ini Paulus mengingatkan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-7, Paulus berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, di dalam kekhawatiran kita, ketakutan kita akan masa depan, sekolah-sekolah kita, anak-anak kita, mereka yang harusnya menjadi orang-orang Kristen tetapi mereka tidak melakukan. Di dalam keadaan yang demikian harus bagaimana? Tidak ada, saudara. Hanya satu, ketika kita menengadah kepada Tuhan, ketika kita berdoa, kita datang kepadanya, Tuhan buka jalan bagi setiap anak-anaknya. Kita akan melihat tidak ada yang mustahil. Saudara, Tuhan melihat kita. Ketika saya melihat di dalam bagian ini, saya juga dihiburkan, dikuatkan dengan Rasul Paulus. Dia mengingatkan kita, jangan khawatir, saudara. Justru di dalam kekhawatiran itulah kita menengadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepadanya. Inilah, saudara, yang disebut peran doa bagi seorang pemimpin. Bagi setiap kita, saudara, bagaimana ada peran doa kita bawa di dalam Tuhan, bawa pergumulan kita. Bagaimanakah dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah saudara juga saat ini menghadapi ada banyak pergumulan, ada masalah yang mungkin juga kita tidak tahu kita harus bagaimana, apa yang harus kita buat, kita tidak tahu. Saudara, ataukah saat ini saudara juga sedang menghadapi akan mereka yang di dalam pergumulan? Kita juga tidak tahu bagaimana menghadapi keadaan demikian, apa yang kita lakukan. Saudara sekalian, apapun permasalahan yang saudara alami, atau menghadapi beberapa hal, menghadapi hal-hal saudara, ada pergumulan dan lain sebagainya, ingatlah, datanglah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan memanggil kita sebagai pemimpin agar kita mencari jiwa-jiwa mereka supaya datang kepadanya. Kita bisa melihat sudah ada berbagai banyak hal ketika kita datang kepada Tuhan. Peran doa bagi seorang pemimpin sangat-sangat berarti, sangat-sangat berharga. Itulah yang dapat kita lakukan di tengah-tengah pelayanan kita. Di sekolah, saudara, itulah panggilan kita untuk melakukannya. Saudara, saya mau membuat sebuah kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira mungkin saudara ya, saya juga sudah lupa, mungkin 20 tahun yang lalu, saya ketemu dengan seorang bapak, saya bisa berbicara dengan bapak ini. Berbicara tentang bagaimana mengenal Tuhan Yesus, bagaimana supaya anak-anaknya itu boleh terima Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Ketika saya berbicara tentang hal ini, dia berkata, saya tidak perlu dengar hal-hal demikian. Apa yang kamu ngomong? Saya dengan hal demikian juga usaha saya bisa berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Saya tidak bisa mengatakan apapun, saudara, karena dia sudah mengatakan, ya saya bisa begini, melakukan ini, anak saya studi dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Saudara sekalian, saya di dalam keadaan demikian, saya berdoa untuk saudara ini. Tuhan, kami menyerahkan saudara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tahu pergumulannya. Tetapi saat ini dia mengeraskan hatinya. Dia menganggap dia sudah berhasil. Anak-anaknya semua sudah berhasil. Dia tidak perlu lagi. Saudara, saya berdoa sekian waktu. Saudara tahu, minggu yang lalu saya ketemu bapak ini. Dia berkata, Pak Philip, kamu ada waktu enggak? Bolehkah kamu berdoa untuk saya? Saya kaget setengah mati. Apa? Kamu mau saya berdoa untuk kamu? Bolehkah kamu berdoa untuk saya? Saya kira dia berdoa untuk kesehatannya, untuk apa? Dia mulai berkata, bolehkah kamu berdoa? Datang kepada saya berdoa untuk pergumulan saya di tengah keluarga, di dalam usaha. Bolehkah kamu berdoa, datang berdoa untuk saya? Sudah sekalian, kira-kira 20 tahun yang lalu, sesudah itu barulah dia berkata, bolehkah kamu berdoa untuk saya? Saya di dalam kesulitan, di dalam pergumulan ini. Boleh dikata saudara, 20 tahun itu juga, minggu yang lalu itu saya panggil orang ini saudara. Dan saya berdoa dengan dia. Saudara, ketika saya berdoa, saya menaruh tangan saya kepada pundaknya. Saya berdoa kepada dia. Selesai berdoa, dia berkata, terima kasih. Saya mengaku selama ini
saya menyombongkan diri. Saya merasa saya hebat. Saya di tengah-tengah kesulitan yang paling sulit. Saya baru tahu saya membutuhkan Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Terima kasih. Kamu juga sudah menyampaikan doa. Membawa saya untuk menengadah kepada Tuhan. Betul saudara-saudara sekalian. Di dalam pelayanan kita semua. Mungkin kita juga rasa capek. Saudara, kita doa, kita melakukan ini, tidak ada perubahan. Guru-guru, murid-murid, dan lain sebagainya, tidak ada perubahan. Biarlah seperti renungan kita hari ini. Peran doa bagi seorang pemimpin. Saya percaya ketika kita menengadah kepada Tuhan, kita berdoa saudara. Kita bisa melihat peran doa bagi seorang pemimpin. Kita akan melihat saudara pada waktunya. Orang-orang ini kembali datang kepada Tuhan, menengadah kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, tanpa mereka menengadah, mereka berdoa, mereka tidak akan melihat orang-orang itu yang diubahkan. Orang-orang ini kemudian mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah renungan firman Tuhan ini memberikan semangat kekuatan kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang diberikan. Bagaimana kami diingatkan akan kasih Tuhan, perhatian Tuhan. Kami ini dipanggil orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, membuat kami semangat, membuat kami juga sebuah panggilan. Kami menghadapi tantangan kesulitan yang sesulit apapun. Kami tahu waktunya nanti Tuhan akan datang kepada kami. Dan kami dapat melihat orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dan tidak ada hal yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Philip Andrew yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semua sebagai pemimpin dalam dunia pendidikan dan pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Philip. Baik, saat ini saudara kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh para hambanya. Sebelum doa dinaikkan, kita akan terlebih dahulu menaikkan pujian mujizat itu nyata. Kita percaya bahwa di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan pasti bekerja membuka jalan keluar. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna
Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Pokok doa yang pertama, saudara, kita akan mendoakan kesehatian dan kerjasama antar Yayasan Pendidikan Kristen, gereja dan sinode di wilayah Jawa Barat untuk bersatu hati saling mendukung dalam pergumulan sekolah-sekolah Kristen. Pokok doa ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Gunawan yang saat ini melayani di GKI Kebonjati dan ditempatkan di BPK Penabur sebagai pendeta sekolah. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Agus Gunawan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah karena kami boleh bersama-sama bersekutu meskipun melalui media Zoom Tuhan. Dan kami juga sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan untuk menguatkan kami. Biarlah kami juga belajar memiliki hati seperti Nehemia Tuhan, yang memiliki kerinduan untuk membangun, dan juga kami juga diberikan hikmat Tuhan di dalam segala kerinduan kami ketika kami terjun di dalam ladang pelayanan pendidikan yang kami percaya juga Tuhan hadirkan di Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami juga belajar punya spiritualitas Nehemia untuk kami berdoa terlebih dahulu, menunggu waktu Tuhan, merancang segala sesuatu dengan baik, dan kami belajar juga percaya pada kemurahan Tuhan. Kami belajar seperti Nehemia yang tidak punya banyak kuasa Tuhan, tetapi biarlah kami belajar untuk hidup di dalam kuasa Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami melakukan segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam pelayanan ini. Seperti Nehemia yang juga melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam setiap hal yang dia kerjakan untuk membangun Yerusalem. Hari ini Tuhan kami bersama-sama bersehati mendoakan kesehatian dan kerjasama antara Yayasan Pendidikan Kristen, gereja dan sinode di wilayah Jawa Barat
untuk saling mendukung dalam pergumulan sekolah-sekolah Kristen. Kami tahu Tuhan tidak mudah di dalam menjalani panggilan-Mu untuk menghadirkan cinta Tuhan dan karya Tuhan, terutama di dalam ladang pelayanan bidang pendidikan. Apalagi ketika kami hadir menjadi lembaga pendidikan menjadi lembaga pendidikan dengan basis agama. Namun kami tahu juga bahwa keberadaan kami adalah bagian dari karya dan misi Allah dalam menghadirkan kerajaan Allah dalam bidang pendidikan untuk menyiapkan generasi-generasi masa depan bangsa yang akan menjadi garam dan terang, baik bagi Indonesia maupun dunia ini, Tuhan. Oleh sebab itu, dengan segala keterbatasan kami, biarlah kami hari ini belajar merespon panggilan-Mu dengan terus belajar dan mau diajar untuk semakin layak menerima penghargaan Tuhan atas diri kami yang Tuhan panggil untuk mengelola ladang pelayanan ini. Tolong kami Tuhan untuk dapat memiliki kesehatian dan mampu melakukan kerjasama di antara yayasan pendidikan Kristen yang ada, gereja dan sinode di wilayah Jawa Barat dalam mengupayakan hadirnya pendidikan Kristiani di Indonesia. Kami percaya Tuhan dengan menghadirkan perjumpaan antara Tuhan di sekolah-sekolah kami, ini akan menolong anak-anak kami dan kami semua dalam memiliki visi yang baik ke depan. Dalam visi itu juga kami percaya misi diberikan Tuhan untuk kami hadirkan dan nyatakan melalui sekolah-sekolah kami sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Biarlah kami dibentuk untuk membentuk generasi yang takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan. Generasi yang kemudian membangun Indonesia menjadi lebih baik. Tuhan kiranya terus menyertai kami semua seperti doa Tuhan Yesus, supaya kami terus menjadi satu dalam kami menjalani pelayanan ini. Kiranya kami diberikan roh kesehatian, kami memiliki hati sepikir, saling membantu, dan juga melihat kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang kami percaya akan selalu memulihkan dan memampukan kami menjalani visi dan misi kami ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan Tuhan keberadaan seluruh yayasan pendidikan Kristen ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Dan biarlah di dalam yayasan-yayasan ini hadir juga hati-hati seperti Nehemia yang mau membangun dan juga selain membangun, menyiapkan spiritualitas orang-orang yang hadir di dalam komunitas pendidikan kami. Kami menyerahkan Tuhan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pokok doa kedua, kita akan berdoa untuk kepala sekolah, guru-guru, dan tenaga kependidikan Kristen agar semakin mengenal dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui panggilan mereka sebagai pendidik. Doa akan dipanjatkan oleh Ibu Evangelis Elke yang saat ini melayani sebagai Gembala Sekolah Bina Bakti Tasikmalaya. Saya persilakan kepada Ibu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kami sebagai hamba-hambamu. Kami bersyukur untuk MPKW Jawa Barat yang boleh dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi panitia dalam pelayanan doa satu hati. Kami berdoa kiranya apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kami sebagai hamba-hambamu akan terus terjadi atas kehidupan guru-guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami sehati membawa seluruh kepala sekolah, seluruh guru, dan tenaga kependidikan. Mereka adalah orang-orang yang telah pilih, orang-orang yang Tuhan telah utus untuk menjadi ujung tombak pelayanan di setiap sekolah-sekolah Kristen. Karena itu ya Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan sekali lagi tercurah bagi mereka. Kami merindukan supaya melalui mereka sungguh-sungguh ada banyak jiwa-jiwa, anak-anak yang dipercayakan di setiap sekolah boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Namun di atas semuanya itu ya Tuhan, kami membawa biarlah setiap kepala sekolah, setiap guru-guru, tenaga kependidikan
terlebih dahulu Tuhan telah menjamah hati mereka, sehingga mereka memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, sehingga setiap panggilan, setiap kepercayaan yang dipercayakan kepada mereka, sungguh-sungguh mereka jalankan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Setiap hari di dalam perjalanan hidup mereka, mungkin ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang harus mereka hadapi, tetapi biarlah oleh kuat kuasa Tuhan sajalah mereka dapat mampu melewati berbagai persoalan, dan mereka boleh tetap menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah tugas pelayanan mereka di dunia pendidikan. Kami berdoa untuk segala hal yang mereka gumuli saat ini. Mungkin ada banyak sekolah yang saat ini sedang mengalami kolab. Mereka yang saat ini sedang mengalami banyak tantangan. Oh Tuhan, kiranya dengan pertolongan Tuhan sajalah setiap kepala sekolah, setiap guru-guru, tenaga kependidikan diajar untuk sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepada Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan, mereka memiliki semangat untuk tetap menjalankan peran mereka. Kami juga berdoa menyerahkan kiranya melalui kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, mereka boleh menjadi saksi Tuhan, bukan saja di sekolah, tetapi mulai dari rumah mereka boleh menjadi saksi Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi supporter yang baik untuk dapat mendukung panggilan mereka. Ketika mereka menghadapi pergumulan, mungkin secara finansial, mereka bukanlah orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih, tetapi kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat yang telah mencukupkan bagi mereka. Iman mereka yang teguh di hadapan Tuhan akan membawa mereka tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Sebab bukan karena dibayar dengan uang yang cukup mereka boleh melayani Tuhan, tetapi karena Engkau Tuhan yang telah membayar jiwa mereka, keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi mereka, yang akan memotivasi mereka untuk dapat melayani Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk kerjasama mereka, kiranya antara kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, mereka boleh bekerja sama dengan baik, mereka boleh saling bergandeng tangan untuk tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan untuk para orang tua wali murid, kiranya juga boleh bekerja sama dengan setiap kepala sekolah dan guru untuk dapat menjalankan peran mereka, membawa anak-anak boleh dididik secara Kristiani. Sekalipun mereka mungkin ada di antara murid-murid yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi oleh pelayanan kasih dari setiap sekolah Kristen ini, banyak jiwa boleh terselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk setiap kami yang boleh terpanggil melayani Tuhan di dunia pendidikan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, saat ini kita akan berdoa untuk pergumulan sekolah-sekolah Kristen yang berada di daerah-daerah di luar kota Bandung, di luar kota. Bersyukur atas kehadiran dan pengabdian mereka yang terpanggil melayani sebagai pendidik dan tenaga-tenaga pendidikan di daerah-daerah tersebut. Doa akan disampaikan oleh Bapak Kristawata yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPS BPK Gereja Kristen Pasundan, Palalangon. Saya persilakan kepada Bapak Kristawata. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Kami bersyukur atas kehadiran sekolah-sekolah Kristen, baik di kota-kota besar maupun di daerah-daerah. Kami percaya bahwa keadaan mereka adalah wujud cinta kasih Tuhan kepada kami melalui bidang pendidikan. Kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen yang ada di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Kami rindu Tuhan hadir, memberikan kekuatan dan pertolongan, sehingga setiap pergumulan yang mereka hadapi dapat dilalui dengan baik. Kami juga bersyukur atas kehadiran tenaga-tenaga pendidik yang Tuhan kirim untuk melayani sebagai pengajar di sekolah-sekolah Kristen. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memampukan mereka untuk dapat mengajar anak-anak bukan hanya dalam pendidikan tetapi juga iman kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen dan seluruh tenaga pengajar. Biarlah Tuhan memakai mereka untuk menjadi berkat bagi orang banyak.
dan apa yang mereka lakukan hanyalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Pas Amin. bukannya dia ada di situ. Baik, pokok doa yang keempat, kita akan berdoa untuk kesehatan dan kesehatan pengurus MPKW Jawa Barat, juga untuk program dan rencana kerja MPKW Jawa Barat dalam melayani, sehati dan sepikir untuk memajukan sekolah-sekolah Kristen demi kemuliaan Tuhan. Doa akan disampaikan oleh Ibu Sriwati Ginting yang saat ini menjabat Ya. sebagai pengurus bidang 4 kemitraan 081 MPKW Jawa Barat. Saya persilakan. dua empat. Ya Allah yang penuh kasih, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersehati dengan segala kerendahan hati datang menghadap kehadirat-Mu. Sebab kami yakini doa adalah nafas hidup kami. Hanya dengan doa Tuhan segala sesuatu kami imani dapat terlaksana. Kami sungguh terbatas ya Bapa, dan dalam keterbatasan itu kami bersama-sama berdoa di dalam acara satu hati dalam doa untuk mendoakan kesehatan dan kesehatan pengurus MPKW Jabar. Saat ini cuaca sering sekali tidak menentu, cenderung ekstrim, dan kami membutuhkan Tuhan kesehatan agar kami bisa secara prima untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang diberikan kepada kami, agar program-program yang sudah disusun ya Allah juga dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya direncanakan, tetapi kami diberikan kemampuan untuk melakukan setiap program tersebut, agar melalui semuanya itu ya Allah, nama-Mu dimuliakan melalui pendidikan Kristen yang ada di Indonesia dan khususnya saat ini yang ada di Jawa Barat. Bersehati ya Allah, kami juga berdoa pada sore hari ini untuk MPKW Jabodesinten yang akan membantu panitia Konfirmas bulan Juli 2023. Mari Bapak turut campur tangan agar semua orang yang terlibat memiliki kerinduan serta kesehatan dalam membantu penyelenggaraan konferensi nasional yang akan dilakukan oleh Majelis Kasih. Konfernas direncanakan ya Allah dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 Juli 2023. Hillary di rumah. Kami merencanakan dilaksanakan di Penabur International School Kelapa Gading. Bapak kiranya menolong agar apa yang kami rencanakan ini dengan tujuan kolaborasi menuju transformasi sekolah Kristen dapat terwujud. Kami juga percaya Engkau Allah yang kami sembah hadir bersama-sama di tengah-tengah kami. Dalam kesempatan ini ya Bapak, Om Kelipe, orang yang jabat potong. Dalam persiapan Rakernas bulan September 2023 yang mendatang, kami berdoa agar semua mereka Tuhan berikan kesatuan hati, diberikan kesadaran bahwa mereka semua satu tubuh Tuhan, walaupun peran mereka berbeda-beda, tapi mereka memiliki satu tujuan yang sama. Dalam hal ini untuk mempersiapkan Rakernas MPK agar terlaksana dengan baik, semua ini juga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga bersehati berdoa pada malam hari ini untuk MPKW Jateng dalam kegiatan DNA Students Revival pada tanggal 19 Mei 2023. Kami sungguh-sungguh bersehati Tuhan bergandengan tangan, berdoa agar kabaran Injil bagi para siswa di Jawa Tengah dapat terlaksana. Tuhan, kami prihatin saat ini tingkat kejahatan itu sudah mulai melanda sejak usia dini. Biarlah kehadiran sekolah-sekolah Kristen ini Tuhan bisa memberi warna, memberi terang, garam, dan bisa menjadi teladan Bapa, sehingga banyak orang yang akan melihat, melirik kembali, sehingga keterpurukan yang terjadi secara perlahan dengan kasih Tuhan bisa kembali seperti semula Tuhan, di mana dahulu sekolah Kristen adalah sekolah-sekolah favorit. Kami rindu agar melalui sekolah-sekolah ini semakin banyak anak-anak yang mengenal Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini Bapa. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya ketika kami berdoa bersama-sama, Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus berkarya dan menjawab setiap doa-doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang kelima, kita akan berdoa untuk pemerintahan Indonesia dan juga berdoa khusus untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta kita akan berdoa untuk pemilu yang akan datang. Pokok doa ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Beng Sugiharto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengawas MPKW Jawa Barat. Saya persilakan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sore hari ini. Bersama-sama ya Tuhan, rendahkan hati dan rendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Begitu besar kuasa-Mu ya Tuhan. Begitu besar Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk melayani di bidang pendidikan ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami semua di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kami berdoa sore hari ini ya Tuhan. Kiranya program misi TTC ya Tuhan yang dilakukan oleh MPK bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami bisa merencanakan, kami bisa melakukan, tapi tanpa Tuhan di dalamnya akan menjadi sia-sia ya Tuhan. Tuhan beri kami kerendahan hati agar kami seluruhnya berpusat hanya kepadamu ya Tuhan. Ketika guru-guru kami melakukan misi ini ya Tuhan, Tuhan mau memberi kekuatan dan hikmat dan selalu berpusat kepada Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami juga berdoa bagi pemerintahan kami ya Tuhan, yang menyisakan kurang lebih 2 tahun ya Tuhan, untuk menjalankan pemerintahan. Begitu banyak program yang harus dilakukan, begitu banyak perencanaan yang dilakukan, dengan berbagai kondisi yang ada ya Tuhan. Tuhan pimpin Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri yang menjalankannya ya Tuhan, sampai kepada tingkat pemerintahan di daerah-daerah. Tuhan, begitu banyak yang harus mereka pikirkan. Tuhan mau terus beri hikmat dan kesabaran ya Tuhan untuk menjalankan program-program ini. Terutama ya Tuhan, mereka bisa adil dengan seluruh pihak ya Tuhan, sehingga bisa mereka menjalankannya dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga di masyarakat yang memberikan kepercayaan yang cukup tinggi ya Tuhan pada pemerintah. Kiranya pemerintah bisa terus berjalan dengan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Terutama mereka takut akan Tuhan jika mengambil keputusan-keputusan yang akan dijalankan ya Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi Menteri PDK ya Tuhan. Banyak pihak yang selalu mengkritik. Banyak pihak pula yang banyak yang mendukung ya Tuhan. Tuhan beri kekuatan kepada Menteri PDK ini ya Tuhan, untuk berjalan bersama Tuhan dengan segala kerendahan hatinya, bisa menjalankan program-program dengan lebih baik ya Tuhan. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi pemilu yang akan diadakan. Banyak kepentingan
banyak keinginan, banyak pihak yang menginginkan kekuasaan. Tuhan terus memberi hikmat, kebijakan, kesabaran ya Tuhan, untuk mereka bisa melakukan dengan lebih baik, dan semua seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Khusus kami berdoa ya Tuhan, bagi para calon DPRD tingkat 2, tingkat 1, maupun DPR, DPD ya Tuhan, yang sudah mulai dicalonkan. Tuhan menunjuk orang-orang yang memang mempunyai komitmen yang lebih baik untuk negara ini ya Tuhan. Negara ini begitu besar. Negara ini berbagai banyak suku bangsa ya Tuhan. Tuhan mau sertai. Ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Sehingga mereka ketika duduk dimanapun, mereka bisa memberikan keputusan-keputusan yang adil. Menjauhkan mereka ya Tuhan dari kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan golongan ya Tuhan, yang sering kali campur aduk ya Tuhan. Sehingga mereka sudah tidak tahu lagi berjalan di jalan yang mana. Tuhan mau memberi kesempatan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi partai politik yang terus dan berjuang untuk mencari kader-kader mereka yang terbaik untuk menjadi anggota-anggotanya. Menjadi anggota DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 maupun DPR. Tuhan mau memberi kekuatan pada partai-partai politik ini, sehingga mereka memilih kader-kader yang memang takut akan Tuhan dan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini terkhusus bagi calon presiden dan calon wakil presiden ya Tuhan, yang akan memimpin negara kami. Tuhan beri terus hikmat, kesabaran, dan terus berjuang ya Tuhan untuk menjadikan negara ini adil dan makmur ya Tuhan. Ketika mereka duduk, jauhkan mereka ya Tuhan dari kepentingan pribadi, dari kepentingan golongan. Dan yang lebih ya Tuhan, ketika mereka menjalankannya, mereka takut akan Tuhan. Kami menaikkan doa ini ya Tuhan, dengan segala kesehatian kami semua ya Tuhan. Kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, inilah doa-doa yang telah kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau berdaulat atas segala sesuatunya. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau pun telah menjawab doa-doa kami sesuai dengan cara-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Saat ini saudara, kita akan tutup ibadah doa satu hati ini. Saya persilakan kembali kepada Bapak Pendeta Philip Andrew untuk menyampaikan doa penutup dan doa berkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh berkumpul bersama-sama, saling mendoakan, bahkan kami memikirkan ke depan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Ketika kami di dalam pergumulan, kerinduan kami untuk terlibat di dalamnya, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan pada waktunya kami akan melihat Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memimpin menyertai semua bagi kemuliaan Tuhan. Berikanlah kepada setiap kami hati yang terus bersandar menengadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar ketika kami juga berpisah, Tuhan juga memimpin menyertai setiap kami. Saudara-saudara yang terkasih, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Allah Bapa, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you. Baik saudara, ibadah doa satu hati ini telah usai. Terima kasih atas kehadiran saudara semua, khususnya kepada Pak Yosia yang ada di samping saya yang telah membantu saya berserta dengan tim. Kemudian Bapak dan Ibu yang saat ini ada bersama-sama di dalam satu ruangan dengan saya, dan juga Bapak dan Ibu yang secara online tadi sudah membantu bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan saat ini kepada MPK Indonesia yang akan menyampaikan beberapa pengumuman dan informasi. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Timotius. Kami dari MPK Indonesia dan MPK Prayer Community mengucapkan terima kasih atas pelayanannya pada hari ini. Terima kasih atas kata sambutannya kepada Pak David Chandra, kepada Pak Jeffrey Samosir, juga atas pelayanan MPKW Jabar, dan semua Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Philip Andrew atas pelayanan firman pada hari ini yang sangat memberkati kami semua. Kami ada pengumuman, MPK Prayer Community akan mengadakan ibadah satu hati dalam doa bulan depan, minggu pertama, hari Senin, tanggal 5 Juni, yang akan di PIC-nya adalah MPKW Lampung. Kami meminta kehadiran Bapak Ibu, saudara sekalian untuk ikut terlibat lagi dalam ibadah satu hati dalam doa bulan depan. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita mensatukan hati kita lagi untuk berdoa bersama-sama untuk pergumulan kita di MPK. Kami juga ada pengumuman tanggal 3 Mei, ada kerjasama antara MPK dan BRC, Bilangan Research Center, membahas tentang tantangan dan solusi sekolah Kristen di Indonesia. Pembahasan yang bagus, pembicaranya oleh Bapak Handi Irawan, pukul 19 sampai 21 WIB. Ini pembahasan yang bagus, bisa kita daftar dan dengarkan. Pengumuman ketiga, kerjasama antara MPK dan BINUS dalam webinar yang berkaitan antara SMK dan dunia industri. Temanya Sekolah Kejuruan dengan Industri dalam mentransformasi kegiatan praktek kerja lapangan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, pukul 15 sampai pukul 17. Nanti kita akan memberikan flyernya di grup-grup WhatsApp untuk MPKW. Pembicara adalah Dr. Yohanes Kurniawan. Ini bagus sekali juga. Lalu MPK dan Bara Digital Ministry mengadakan program live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube ya. Ada beberapa pembicara, setiap minggu itu berbeda topiknya dan sangat menarik untuk yayasan dan gereja. Maksud saya sekolah. Maaf. Ada pohon? Ini lalu daunnya. Batang mana batang? Bagi yang ingin belajar fotografi bisa ikut serta di Kreatif BU. Akan diadakan pelajarannya selama 3 kali pada tanggal 21 Juni, 28 Juni, dan 5 Juli pukul 14 sampai 16. Pendaftaran ditutup pada tanggal 10 Juni. Jadi ada pendaftarannya ya, bisa lihat di layar. Yang terakhir, MPK akan mengadakan konferensi nasional bekerja sama dengan PGI dalam tema kolaborasi menuju transformasi sekolah Kristen. Akan diadakan tanggal 25 sampai 26 Juli di Penabur International School, Kelapa Gading. Kita bisa sama-sama mendoakan dan kita juga bisa sama-sama terlibat bagi yang bisa mengambil bagian. Sekian pengumuman kami. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara sekalian yang telah ikut bersama-sama dengan kita semua untuk bersatu hati kita berdoa bulan depan. Kami mengundang Bapak Ibu dan
Bapak Ibu juga bisa mengundang orang-orang yang memiliki keprihatinan, yang memiliki pelayanan hati yang mau berdoa bersama-sama untuk pendidikan Kristen di Indonesia. Kita tidak bisa bergerak sendiri, MPK sangat butuh dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih ya. Selamat malam, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih yang sudah melayani. Mohon pamit. Mohon pamit. Terima kasih semuanya. Pak Edi, terima kasih Pak. Salam dari Papua. Salam Pak. Pak David, terima kasih. Terima kasih Bu Shelly. Pak Andi. Iya, terima kasih. Salam Andi, sampai Ibu jumpa Pak. Esther. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.